Soalnya semua orang sekarang taunya orang dekat Bambang Pacul siapa? Ya yang ada di layar toh, nek enggak Mas Putut ya Ributi. Padahal sebetulnya inilah tokoh di balik layar Pak Bambang Pacul ini. Panggilnya masih Bang, ini Bang. Bang loh, bayang loh. Bang Ari Asian Value. Right man in the right place gitu loh Mas. Kayak komandan tuh di media podcast tuh memang monster sih. Maksudnya kayak nemu pakemnya gitu. Iya. Nggak bisa lewat Ari Budi. Mereka nggak ngerti. Kalau Bambang nembang itu nggak ngerti mereka. Percuma gitu. Harus dimasukkan ke channel yang pas, yang konsumennya juga orang Jawa. Yang paling gede waktu itu Mojo menurutku. Sama-sama growing. Coffee snob komandan tuh. Nggak mau pakai gula kan. Kalau pakai gula nggak boleh kan. Oh. Ya, jadi nggak pakai gula. Oh gitu ya. Apa Komandan T ya? Sebenarnya singkatan aja Bom. Komandan Tempur Elektoral gitu. Komandan T TE gitu kan. Komandan T. Terus keren habis lihat Pablo Escobar tuh kan. Komandan T. Boleh Komandan T Stelsel. Itu tak sebenarnya seneng banget nonton film ya. Nonton film ya. Itu Netflix disebut-sebut di sidang DPR itu kan seneng. Harusnya dapat duit dari Netflix ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo Asu. Kali ini relax banget ini saya karena ketemu sohib saya, salah satu orang yang kemudian Jani kenalnya rung ya bro ya. Ya setahun lah nih Mas. Tapi kami dekat sekali. Dan inilah sosok di balik viralnya Komandan Bambang Pacul. Akhirnya mau juga nongol di podcast setelah saya membujuk berkali-kali. Aduh. Bro, ngopo ya seneng Chelsea, bro? Kudune diwalik. Kok Mas Putut seneng Roma kan apa? Oh. Itu Batistuta. Oh ya. Kalau Chelsea itu pertama dulu seneng bal-balan pertama itu Crespo. Aku ingat Crespo. Terus baru ono Lampard. Nah, habis Lampard ini baru Chelsea terus. Oh, bukan karena sudah dibeli oleh Abramovich. Ya kebetulan Crespo itu datang salah satu pembelian awal Abramovich. Iya, gitu. Berarti tanpa Abramovich nggak seneng Chelsea. Iya, piye ya Mas? Masalahnya pemilih rame lumayan masalahnya Mas. Jadi tidak menentukan kan pemainnya kebetulan pertama Crespo kuwi senenge Lazio waktu itu kan. Terus pindah ke aku ini rada lorati gitu. Iya, sorry Mas, sorry. Enggak karena ada di Instagrammu kamu pakai seragam Lazio. Aku soalnya inget Mas Putut ngomong kalau tiap kali ada derby Kapitale boleh libur katanya ya toh. Jadi wah berarti Lazio ini di hati Mas Putut ini bahaya. Oh iya. Iya, nek tak buka nih wah musuh tenan gitu. Ini nggak apa-apa wis pindah Chelsea, orang Lazio. Aman. Wis aman. Berarti sebelumnya nggak Chelsea? Sebelumnya jadi tahun 2000 ya aku kelas piro ya Mas? Kelas 6 SD iki Lazio. Nom banget. Kuwi zaman Sergio Cragnotti sing duwe. Oh. Berarti sponsori si Samsung. Itu Samsung. Siemens Mobile. Tapi 99 kan 99 juaranya. Tapi 99 kan Crespo belum dibeli Cragnotti, belum. 2000 baru Roma. 2001 kan Roma. Iya, 99 2000. 2001 Roma, tapi kapokane Rene saat itu Hernan Crespo. Nggak inget. Iya. Rapopo. Iya. Itu tak sih. Iya sih. Sing iso dibanggake kuwi tok wis rasis Scudetto meneh kan. Iya, dan sekarang tetap masih suka lah ya sama Lazio lah ya. Enggak. Aku ngarang ikuti Serie A, Mas. Setelah moving ke Premier League terus. Oh gitu ya. Karena ternyata balik ning Serie A bener sih, Serie A itu tidak untuk semua orang kan begitu katanya. Temponya lebih lambat. untuk ngomongin untuk orang-orang tua. Iya, untuk orang yang lebih sepuh. Nah, ini kebetulan
Kick and Rush ini lebih menarik lah. Tadi nontonnya Chelsea terus. Dan industrinya kan maju ya. Betul. Sehingga gampang ini. Betul. Gampang mengikuti. Bro. Kamu kan lulusan sekolah-sekolah top ya. Wah, yo enggak juga sih. Ayo mulai sebutkan sejak masa kecil. SD mana? SD pertama kali masuk SD di belakang IAIN itu Mas. Sing SD ini lebih mahal dari kampusnya itu. Nek cari bukti. Kamandia, dia pencah Kamandia Sapen. Muhammadiyah Sapen. Sampai sekarang masih hebat. Masih lebih mahal daripada IAIN. 5 tahun terus Bapak Ibu pindah ke Solo. Ya lulus dari SD Sak-Sae di Solo lah ya, SD Nusukan namanya. Terus kembali ke Habitat ke SMP yang terbaik di Solo, SMP 1. SMP 1 3 tahun, terus SMA 1 3 tahun. Ini SMA-nya komandan nih. SMA. Lah ya. Sering disebut tuh ya. Satu alumni lah sama komandan. SMA Kasmaji. Namanya bekas SMA Siji kalau di Solo. Hah? Kok bisa Kasmaji? SMA-nya SMA 1. Iya. Sebutannya untuk alumni itu Kasmaji, bekas SMA Siji. Oke. Nah, terus lulus SMA 1 itu 2006 ke ITB Bandung. Keren. Ya. Tekniknya apa? Teknik mesin. Ning yo nek kondandani mesin jahit ra iso. Ora. Ning sing jelas luwih apik timbang komandan. Komandan kan tekniknya UGM. Iya. SMA 1 kan pasti jurusan yang fisika kan pengennya pasti ITB kan. Iya. Temennya komandan yang ITB banyak sih. Kok aku salah ngomong lah repot. Loh itu udah zaman. Komandan juga ngomong. Kalau SMA 1 Solo itu imajinasinya pasti ITB. Iya kan? Iya. Dan wajar. Iya, wajar. Jadi zaman memang itu yang terbaik fisika ya ITB kan. Betul. Nek zamanku kan wis padha Mas Putut, wis IPA IPS Mas, ora fisika, kimia, biologi. Sorry, kita terlalu jauh. Oh iya, sorry. Aku masih A1 aja. Oh, iya. Berarti jebule Putut tua guys. Iya. Jadi aku dari IPA IPS. Terus waktu itu yo susah juga sih masuk. Yo sinau lah. Kan tahu sinau Mas. Jadi sinau ben-benan. Mungkin. Iya, zaman dulu tuh kelas loro nih tak eling-eling ya nek ra game online itu. Ragnarok waktu itu masih. Iya. Itu ben-benan zaman itu ya. Terus kelas 3 itu diajak ibu liburan ke Bandung itu. Kampusnya apik men. Oh, ternyata masuknya susah kan gitu kan. Sinau ra mungkin ketompo ya sinau gitu. Masuk lah. Itu juga mesin tuh pilihan pertama. Standarku kan sebenarnya cuman pengen masuk keterima kedua. Dua itu teknik penerbangan kalau nggak salah. Kan passing grade kan rendah lah Mas. Sebenarnya ketemu ITB gitu. Ternyata dibuka pengumuman ning koran. Loh iki kok ketoke beda ya. Wah iki mah ketemu mesin lho Bu. Ngeri bro. Lulusnya ya lama. ITB teknik mesin tuh jos. Di sana yang utama teknik sipil sih yang masih terkenal ya. Kalau zamanku tuh sudah informatika. Informatika lah, ya. Informatika di mana-mana ya waktu itu sudah ya. Nomor 1. Terus lulus ITB kerja lah Mas ya. Kok jenenge walaupun komandan bilang saya bukan Korea ya, tapi ya tetap butuh kerja Mas. Kerja sekitar 5 tahun 6 tahun terus ambil S2 di UGM terus sempat exchange di Rotterdam di kampusnya Bung Hatta itu apa Erasmus University. Di situ ya sinau ekonomi marketing gitu. Nah, nyambungnya sama komandan tuh sebetulnya di part lulusan teknik sing sinau marketing. Kebetulan aku kerjanya juga waktu itu sempat banyak di marketing sama trade marketing, yo sales marketing gitu-gitulah. Jadi ternyata komandan tuh di Prasmulnya juga ambilnya marketing gitu. Dan komandan ini ternyata pendiri Indonesian Marketing Association yang Hermawan Kertajaya itu loh Mas. Oh ya. Di Jogja. Jadi begitu ngomong karo komandan iki kok kayaknya kayak desain gitu Mas. Jadi kayak aku kok ya sekolahnya teknik. Maksudnya aku ya punya background teknik sama kayak komandan lah ya. Thinking teknik gitu ya. Sama kayak komandan terus
S2-nya marketing. Nah, komandan lebih advance lagi. Beliau pernah short course ya di Kellogg University, Northwestern di Amerika sana, Chicago sana. Ini banyak yang nggak tahu ini. Jadi ini bener nih. Bener. Tanya sendiri nanti nek percaya. Walaupun kita bahasa Inggrisnya gradul itu tapi ngeri itu kalau ngomong ke marketing. Makanya sebenarnya apa yang disampaikan komandan soal politik terutama tuh simplifikasi marketingnya banyak. Jadi itu aku gumun sih. Wih, wong iki sangar banget. Pertama kali ketemu kan, wih wong iki sangar banget iki. Aku kudu melu wong iki raket tang pirang tahun lah gitu. Komandan itu sebetulnya kalau orang lebih awas ya. Itu sebetulnya kan omongannya kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana, tapi ini enggak ini omongan-omongan orang yang ngerti teori, ngerti hal-hal yang lebih rumit dari itu. Betul gitu, bener kan? Betul. Ya itu menurutku timbulnya karena framework thinking teknik ditambah pengetahuan marketing, terus experience-nya ternyata di partai mengambil diferensiasi yang urusannya tentang elektoral. Elektoral itu kan sebenarnya jualan orang gitu kira-kira. Ini misalnya pileg ya jualan caleg, jualan partai. Kalau pilkada ya jualan manusia, jualan tokoh gitu. Sebentar. Kamu kan sudah kerja profesional. Konon kata komandan gajinya tinggi. Kita nggak usah bahas itu. Siap. Ya, itu bukan topik yang menarik untuk dibahas. Cocok, saya rasa dibahas itu. Ya. Nah, cuma bagaimana kamu itu berubah dari seorang profesional kemudian pengen masuk dunia politik? Menarik nih. Jadi awalnya itu mau ke Belanda itu loh, Mas mau ke Belanda, mau exchange kan. Biasa toh, nek meh adoh sekolah keluarga, terus perjalanan jauh kan banyak merenung. Banyak berkontemplasi. Pas kontemplasi ki mikir, ki aku jane kerja golek opo sih gitu. Nek misalnya golek gaji, posisi, ya ketaker lah. Ibaratnya nek misalnya engko ki pensiun sebagai director gitu misalnya, gajine piro, anake sekolah ndi, omahe ning ndi, pensiunane entuk piro, kan gitu kan. Itu kan ketaker toh Mas sebenarnya. Kita bisa tahu dari beto direktur Mojo, direktur Pertamina beto, Pak. Oh ya. Direktur Mojo tuh justru nek startup-e jeblok bisa lebih medeni daripada Pertamina. Jeblok mah kobong. Nek waktu itu tuh kan ibaratnya nek jadi profesional tuh kan paling gampang tuh lihat aja atasannya layer 1 atau layer 2 nih hidupnya kayak apa. Ya nanti nek misalnya karirnya dibablaske kan jadi orang itu kira-kira sukses gitu ya. Kan bisa pindah tapi. Bisa, tapi sepindah-pindahnya waktu itu di industri itu ya, kan aku dulu kayak consumer goods gitu Mas. Sempat consumer goods, sempat startup, tapi intine sak munggah-munggah kuwi direktur urusane wis akeh sak ndaya, tanggung jawabnya sak ndaya, abot, tapi ketoke kok salary ini sak mono-mono tok. Terus ya sebenarnya bukan sak mono-mono tok sih, tapi ini lebih ke yang tak pikir tuh aku kok nek ibaratnya quit game itu. Jadi kayak Pak itu gitu misalnya, jadi kayak bosku itu. Aku sedih lah ya, gitu tok sih mikirnya. Nggak bayangin jadi Pak Sandiaga Uno? Enggak sih, karena Pak Sandiaga Uno levelnya owner. Ini karyawan guys. Kalau karyawan itu kalau sehebat-hebatnya karyawan itu kan tetap salaryman ya, tetap bakal endingnya akan ngomongnya gajinya piro tadi, anak sekolah endi, terus omahe ngendi, atau mobilnya opo, atau gitu, di Root Astra gitu kan? Ya itu kan itu kayaknya kalau itu nanti akan terbentur isu-isu yang lain. Jadi karena itu tadi salaryman profesional, terus mulai kontemplasi itu kan pembahasannya cuman mulai engko entuke opo, nek aku mandek kaya ngene sedih ora, terus terakhir itu yang paling bikin mikir itu ya itu iki engko impact-nya terhadap orang tuh kayaknya nggak banyak gitu. Maksudnya yang kelingan aku gitu, kira-kira ya bakalnya anak buahku lah. Misalnya berapa orang lah ya. Biasanya kan company man anak buahnya berapa sih, supervisor atau manager paling anak buahnya 5, 6, 8 lah. Terus ngisore kuwi mungkin
layar ke-3, layar ke-4 wis ora muteng wong ora interaksi setiap hari gitu. Itu yang bikin tanya sama bapak waktu itu. Kebetulan bapak kan GMNI ya. Jadi ya kayak Mas Putut lah ya, tahu dadi aktivis gitu. Karena angkatanku ini kan yang dadi aktivis udah rotok sepi Mas. Rata-rata nek UGM, ITB itu kan wong pengennya kuliah tentang rampung. Betul. Beda generasi lah kita. Terus dan situasi zamannya emang beda. Aku tanya bapak itu mau berangkat ke Belanda, tanya bapak, Pak ini piye? Wah, kegalauanmu itu cuma bisa dijawab 2. 1, jalur bisnis. Berarti kowe buka usaha dhewe. Atau kerja sama karo kancamu sing duwe modal akeh kan gitu. Yang kedua politik. Lah politik iki ono 2 pilihan juga. Kowe arep jalur lambat atau jalur cepet gitu. Jalur lambat ini, ya aku yakin pasti temanmu ITB atau temanmu SMA 1 tuh pasti adalah yang udah berpolitik gitu. Entah levelnya kota atau provinsi pasti ada. Kowe nempel wae karo kancamu kuwi sinau bareng atau kowe dadi tandeme lah TikTok. Kuwi jalur lambat. Nek jalur cepet, Pak. Jalur cepet jawabannya siji jenenge Bambang Pacul. Saat itu belum kenal Pak Bambang Pacul? Belum, sama sekali aku nggak tahu nek bapakku ini kenal Bambang Pacul dan aku ora ngerti Pak Bambang Pacul ini sopo. Nggak ngerti. Belas. Loh, bukannya nyon sewu. Bapak sampean karo Pak Bambang Pacul ini deket, tapi dekatan itu tuh mungkin selama long time ago. Iya, long time ago. Sangat jauh lah ya. Jauh ya. Padahal mereka itu sebenarnya bersahabat kan. Sahabat. Waktu muda tapi ya. Sahabatnya bahkan sampai pada level bapak, ibu juga bukan bapak, ibu dan komandan tuh mungkin satu tongkrongan lah. Iya. Di GMNI Teknik Jogja gitu. Jogja, iya betul. Gitu karena ibu juga MIPA. Jadi komandan tuh juga sepertinya dulunya tuh kimia apa gimana gitu ya. Jadi kenalnya kan cah MIPA karo cah teknik kan ya ngeluntak di situ aja itu sebenarnya. Iya. Banyak kuliahnya yang sama mungkin ya kayak kimia, fisika dasar gitu. Iya. Gitu. Jadi deket banget. Nah terus bapak juga ngomongnya lewat ibumu, aja lewat aku. Gitu. Aku nggak tahu. Ya wes, aku ibuku tak tangisi. Bu iki piye carane? Aku pokoknya pengen iso ketemu jenenge Om Bambang Pacul iki. Udah. Terus dikasih kesempatan, aku datang ke Senayan. Sorry, ini sebelum kamu berangkat? Oh sudah pulang dari Belanda. Pulang dari Belanda. Baru ibuku bilang, nih aku wis entuk kontake Pacul gitu. Kowe teko wae ning Senayan. Padahal aslinya yo mereka berdua ya kan dekat. Dan memang ngetes deketnya kan gampang Mas. Nek aku WA komandan tuh awal-awal dulu tuh dibales. Jadi kayak menganggap penting gitu loh Mas, ngerti gak? Nek aku kan menganggap beberapa orang yang WA beliau itu kayak ora digagas, ora dibales gitu kan. Lah iki kok aku dibales terus sih. Wah iki lumayan ki. Terus tak follow up, kalau ketemu pripun Om. Terus ya wes di Senayan itu. Aku datang waktu itu. Lah itu pertama kali aku interaksi dengan politisi kan itu Mas. Mending Senayan ini kan ribet Pak Mas. Masuk ke mobil itu ditanya sih mau ngapain gitu kan, ninggal KTP ya, dikai kartu kayak visitor gitu kan. Ning ngarepe lobby itu ditanya lagi kan, visitor cardnya tadi mana? Visitor cardnya ditukar lagi, jadi kayak dua layer gitu loh. Pengamanannya ada 2 layer. Habis itu baru mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak Bambang Pacul. Ya nunggunya waktu itu 2,5 jam atau 3 jam gitu. Ya tak tunggu loh. Lagi niat tok bisa niat. Begitu datang kakinya langsung ke atas gitu. Wah, gitu-gitu lah. Bisa bayangin lah. Nah, udah terus cerita. Intinya omongan dia itu udah ada diksi Korea udah ada bahwa GMNI sing dadi Korea ya akeh gitu-gitu bahasanya gitu waktu itu. Tapi poin yang aku tangkap waktu itu, kowe nek arep petualangan karo aku, keluargane dibedasi sih, keluarga intine dibedasi sih. Karena ra lucu kowe petualangan dengan penuh resiko, terus anak bojomu ramaem ra iso kaya ngono. Waktu itu kamu udah menikah? Udah menikah, udah anakku mau 2 waktu itu. Kamu nikah muda ya berarti ya bro? Ya 25 lah, nggak muda lah. Ya muda. Standar. Ini nikahnya pada berapa? Ini belum menikah. Itu udah menikah usia piro no gue? 25. Oh ya berarti paham. Belum. Iya malah ini sensus penduduk mojok.
Ya 25 itu muda lah. 25. Ya enggak muda nek kendel. Kan istriku orang Klaten, Mas. Jadi nek di Klaten ya hitungannya ya itu hitungannya lumayan lah, enggak muda banget. Nek muda yo 17 18. Enggak, maksudnya laki-lakinya yang 25. Iya, 25. Kalau sekarang kan ada spanduk itu 25 cukup umur, laki-laki cukup umur 25 itu kan ya. Perempuan berapa 23 berapa. Lah berarti aku dhisik urung cukup umur ya. Lah selawe kurang. Oh iya. Orang maksudnya mau balik. Di berisi keluarganya itu maksudnya apa? Nah, jadi aku mencoba mengartikan omongan komandan itu setelah pulang. Itu aku langsung pulang. Waktu itu tuh kayaknya long weekend apa-apa. Jadi setelah dari komandan tuh aku naik pesawat pulang ke Solo. Posisimu berarti masih bekerja ya? Bekerja di Jakarta. Oh, oke. Di Jakarta di salah satu startup lah waktu itu. Terus aku mikir, aku diskusi tuh sama istriku. Yang mau karo Om Bambang, nyebutnya masih Om Bambang belum komandan. Om Bambang diomongi ini. Oh ya. Ya piye? Lah aku piye gitu. Lah udah terus setelah itu seminggu ke depan aku merenung piye ya. Lah terus langkah yang tak ambil gini. Aku masih berpikir bahwa aku bisa tak ungkit sekali lagi lah gajiku lewat pindah company pastinya kan. Yeah. Dengan pindah company sekali ini tak kasih time limit. Jadi kira-kira maksimal aku setahun lah di company baru ini, habis itu aku join. Gitu mikirku dulu. Karena rampung 2018 waktu itu, Mas. Yeah. Jadi hitungannya waktu itu Pilgub Pak Ganjar periode 2 lah ya kira-kira. Yeah. Setelah itu tahun depan ada Pileg. Nah, aku mikirnya dalam setahun ini aku nyicil-nyicil lah kenal-kenalan karo wong gitu kan, ning jero partai gitu untuk belajar partai iki bisnis modelnya biasa sih, sistem kerjanya biasa sih kan gitu kan. Okay. Nah, benar di dalam setahun pas Pileg itu juga dipekerjakan sama komandan kayak surat tugas untuk ke DPC Salatiga waktu itu. Aku datang ke DPC. Lah sinau apa? Nah, waktu itu aku ngerti ini kan trade marketing kan data ya. Saya pengen tahu data, belajar ke Badan Saksi dan Pemenangan ya BSPN waktu itu. Ya udah kok benino gur nginput KTP ini ngopo. Kan gitu tuh Mas. Ya awal-awal wong awam ngene iki terus tiba-tiba teko iki kok gur nginputi KTP ini iki jane opo iki lulusan Rotterdam. Iya terus waktu itu agak geli juga sih kalau inget masa itu agak geli juga sih. Terus tak lapor ke komandan, Om ini udah gini. Oh iya. Terus tadi yang guyu mungkin ya lihat laporanku waktu itu ini ngopo. Tapi ya berproses. Terus betul setelah time limit setahun itu aku keluar dari company yang baru. Jadi itu startup kan project coba-coba tuh Mas, seperti biasa. Industri apa, pindah ke startup, naikin salary. Habis itu aku mikir wah aku butuh ungkit sekali lagi nih, biar ungkit sekali lagi aku balik ke consumer goods tapi salary aku tak tinggi. Supaya pikiranku waktu itu artinya omongan komandan ini adalah berarti utang-utangku yang gede, misalnya KPR atau apa itu tak tutup PC. Jadi aku tidak berisiko banyak ketika nanti risknya mulai tinggi gitu kira-kira. Jadi berarti ini pelajaran risk management aja sih bahwa utangmu coba kakek lah, itu namanya politik masuk utangnya kakean gitu. Kita rampungi dulu dalam setahun itu. Tapi bisa itu. Bisa ya. Enggak, maksudnya ada terlaksana, bisa terlaksana. Jadi November itu selesai, aku resign. Oktober akhir aku resign. Aku ke komandan. Dikasih uang malah. Iya, gue piknik sih bayi. Udah aku piknik. Januari itu harus dipanggil. Ini ada rakernas. Ya? Iya, jadi 2 bulan. Dalam pikniknya keliling Eropa. Enggak, pikniknya ngajak ibu jalan-jalan ke ya. Terus habis itu datang lagi ke sini Januari sama komandan dikasih instruksinya rakernas waktu itu, dimasukkan ke tim materi, nggak slide lah Mas, nggak slide untuk komandan gitu. Ya udah datang, pertama kali aku lihat PDI Perjuangan tuh ya rakernas itu. Lihat komandan gitu, zaman itu ya. Tuh nek ono wong ko Maluku apa ko ngendi itu kan cium tangan Mas. Wah, serem banget wong iki diciumi tangan lho ning ngendi kok kiai gitu. Wah, iki serem iki. Serem. Jadi waktu itu muncullah mimpi baru. Aku pengen nih suatu hari nih aku end up kaya wong iki gitu. Dicium tangan. Iya, bukan cium tangannya.
Tapi sepowerful itu loh Mas, orang ibaratnya mengharapkan. Hebatnya komandan itu kan gini, nek dia ngomong di forum apapun ya, misalnya forum pemenangan pilkada gitu atau forum pemenangan apa gitu, itu kayak ditunggu gitu. Ya kan memang kita tahu lah ya, sama-sama tahu kelebihan komandan tuh memang pas speech gitu. Jadi pas speech tuh orang PDI pun dia jauh-jauh dari Papua itu untuk nunggu komandan ngomong gitu. Jadi wah ini ngeri banget sih nek iso menguasai audiens segila ini gitu. Waktu itu aku mikir gitu. Terus satu speech-nya bagus banget, cara ngomongnya, di pemilihan diksinya. Terus yang keloro, wong iki seko kabeh wong PDI ning ruangan ini, ribuan orang ini. Wong sing paling experience ning elektoral. Padahal elektoral itu kan untuk belajar bukan sekolah kan, tapi uji coba. Iya, pengalaman. Uji coba itu pakai uang, kan kira-kira gitu tuh. Iya. Lah, dan orang bukan uang sedikit. Betul. Dan orang ini udah memenangkan mungkin berapa puluh orang. Betul. Legislatif dan beberapa puluh orang eksekutif, kepala daerah. Makanya nek kita ke rumah komandan itu ada tulisannya Satrio Pambukaning Projo. Betul. Jadi dia mentasbihkan dirinya untuk membuka projonya orang-orang, bukan projonya dia loh, projonya orang-orang. Jadi ini kan kayak wah ini spesial gitu. Terus saat itu rakernas itu aku ngomong, aku wis free, udah beres soal keluarga tadi tak beresin lah ya, walaupun ya belum beres-beres banget. Siaplah aku untuk turun salary gitu. Ngikuti lah aku petualangan lah bersamamu gitu. Ya udah terus akhirnya mungkin setahun lah ya aku kan Covid itu Mas. Jadi Januari 2020 Maret sampai COVID, Maret kan? Itu terus Covid. Covid piye ora dijak omong sama komandan. Lah dijak omong lah, maksudnya sepi lah ya, enggak ada perintah, enggak ada apa. Dijak omong tuh mungkin bulan-bulan Agustus lah. Itu disuruh bantu Pilkada Blora waktu itu pertama kali. Pilkada Blora. Jadi tidur di kantor partai ya tuh, bagi telur. Bagi banyak hal lah ya. Misalnya ada distribusi apa, APK gitu, kita bagi APK-nya ke beberapa wilayah. Jadi kanggo ning kono aku Mas, karena wong liya kan hal-hal kayak gitu kan waton ya Mas. Maksudnya wis kene satu gitu kan. Tapi begitu ada aku kan ya biasa bagi Excel, bagi segala macam kan jadi paham tuh Mas. Iki kan tinggal di look up wae iki penduduknya jane piro sih? Mosok iki penduduknya 3.000 dikei 100 kayak penduduknya 20.000 dikei 100 juga kan, cara kayak gitu kan cara yang sangat ini. Nah, ternyata dengan distribusi itu works gitu. Maksudnya survei ini begitu keluar tuh waktu itu 59% lah. Oke lah. Jadi sebagai dataman aku assisting waktu itu ya, assisting komentorku tuh oke gitu loh. Dan menang jagonya. Menang 59%. Dan itu pertama kali PDI di Blora tuh punya eksekutif. Tapi kita wakil waktu itu, wakil bupati. Iya. Jadi yang bupatinya sekarang. Iya, bupatinya sekarang. Terus ya udah dianggap oke. Terus komentor pertama centang. Ini kan ibaratnya kayak dulu waktu aku pertama kerja itu kayak manajemen trainee loh. Iya. Kan manajemen trainee iki bosnya kan HR. Kowe wingi 2 minggu. Oh aku sinau marketing. Sinau apa wae? Sinau A B C D. Oh ya wes saiki pindah kowe ning finance. Kan gitu toh. Ning finance kowe sinau apa wae 2 minggu presentasi meneh. Oh kowe wis sinau apa wae kan gitu. Iya. Komandan memperlakukanku sama kayak gitu sih. Kayak pertama komentar iki soal nggak slide ibaratnya. Ora dong, mlebokke input KTP sih. Oh iya. Input KTP itu belum join lah. Belum lah. Berarti hitungannya pertama menurut magang lah ya. Iya, magang. Pertama nggak slide. Oh, senengane komandan ini nek sliding ini. Oh, fontnya kudu ngene. Sedetail itu sih. Oh, komandan itu detail kalau. Detail. Kita punya font khusus. Jadi supaya nek orang lain bikin slide terus dijenengi. Ngomong pacul misalnya, itu palsui orang manut font kita. Gitu. Sampai segitunya karena PDI bukan cuma PDI ya, mungkin aku yakin semua partai slide ki mesti kopi kono dikirim, kadang kan yang diedit diganti kan gitu-gitu. Jadi kan kita jadi nggak tahu signature-nya ini piye. Itu sih. Bahkan untuk internal pun seserius itu. Okay. Itu semua, maksudnya mau pakai Excel, mau pakai PPT sama lah. Dan metune kan wis PDF ya Mas. Jadi wis ora iso diedit gitu-gitu kan. Iya. Jadi
Itu udah centang lah ya. Itu sedetil itu. Aku cuma mau mention bahwa ternyata seorang jenderal komandan Korea ini nggak sembarangan. Betul. Karena mungkin sering ini mungkin selebor atau apa. Ternyata enggak. Iya, walaupun sepertinya pasti teman-teman nih kalau nyangka kalau komandan ngomong tuh kadang-kadang kayak lost gitu ya. Kayak calcul gitu. Sebenarnya itu percaya saya bahwa itu sebenarnya cekrupnya sangat kencang. Jadi sebenarnya yang tidak dimention itu jauh lebih banyak daripada yang dimention itu. Mas Putu sudah tahu lah ya. Iya. Dan nggak akan bakal bisa pakai cara pun itu untuk dibongkar. Betul. Ya. Jadi ketahanan dirinya itu kuat gitu lah ya. Betul. Itu sih. Tadi apa ya? Sampai ya enggak, sampai ke centang yang kedua. Oh iya, centang pertama Blora. Enggak. Centang pertama slide. Centang kedua ikut pilkada Blora. Oke. Centang ketiga itu ngikut beliau langsung. Jadi sempat ketoknya 1 tahun lah ya, 2021 ke 2022 tuh ngikut beliau. Lah mulailah di situ aku observasi, Mas. Ih, apa ya sing iso tak perbaiki dari ini? Kan ini kan aku masuk ke sebuah ekosistem lah istilahnya. Iya. Ekosistem ini kan kalau kata komandan waktu itu kata-kata sing aku terngiang tuh diferensiasi. Aku di sini misalnya aku dampingi Mbak Puan nih, aku punya diferensiasi elektoral. Jadi sehebat apapun orang di Senayan misalnya soal berangkas misalnya soal uang gitu. Bang Pacul tetap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan elektoral begitu. Nah, otomatis kalau orang punya diferensiasi ini akan menjadi penting untuk kita growing kan gitu. Minimal di dalam PDIP itu ketika ngomong elektoral top of mind-nya itu salah satunya Pak Bambang Pacul gitu kan. Betul. Jadi ketika ketika komandan bilang diferensiasi, aku terus mikir, diferensiasiku apa yo? Karena aku lihat toh orang-orangnya komandan siapa aja gitu ya. Ada A, B, C, D, nggak usah kita sebut lagi. A, B, C, D. Ini kelebihannya, ini kelebihannya. Aku kelebihanku apa ya? Aku kudu milih apa ya? Apa yang aku bisa enhance ke komandan supaya komandan ini ya tahu kalau aku nih growing di ekosistem ini gitu. Jadi nggak cuma nelalu, nggak pakai tas gitu kan. Jelas diferensiasimu apa gitu kan. Itu pertama. Terus baru nemu jawabannya itu mungkin sekitar 2022 puasa lah. Tapi sebelum itu aku nginstal komandan dulu bahwa jadi gini, ini sing aku observe ya. Komandan itu terkenal serem, terkenal garang. Dari apa? Waktu itu loh ya. Nek sekarang kita search Bambang Pacul keluarnya video moco sama Total Politik. Nek dulu aku ingat ada 2 artikel yang sangat nempel ya. Kalau kita buka di Google tuh pasti keluar di depan gitu, di halaman depan. Yang pertama itu artikel soal radar Bogor. Jadi waktu itu radar Bogor itu di rombon orang PDI lah ya waktu itu karena ada berita buruk soal Buketum. Lah itu komandan statement. Itu kalau di Jawa Tengah radar Bogor tuh rata dengan tanah gitu. Coba di search itu masih ada. Itu kan serem banget Mas. Jadi nek nonton komandan yang sekarang ini brandnya kan udah bukan itu gitu. Dulu itu radar Bogor rata dengan tanah. Terus ada lagi yang kedua itu ada campaign 2019 ya Pilpres itu Presiden Pak Jokowi. Itu ada poster Pak Jokowi pakai mahkota, bukan yang pakai mahkota Amangkurat sekarang ya. Bukan, yang kayak gold yang kayak emas gitu. Masih ingat. Itu ditempel di belakang angkot gitu. Itu beritanya itu ini tidak sesuai dengan tuntunan partai gitulah istilahnya. Ini Pak Jokowi itu presiden, bukan raja. Jadi tarik semua poster ini. 1 malam besok sudah terkumpul semua, tidak ada lagi visual Pak Jokowi raja gitu, semua presiden gitu loh Mas. Kayak wong ini serem banget sih. Maksudnya poster itu yang memerintah komandan itu statement di TV gini nih, di TV gini. Bahwa saya kasih waktu 1 kali 24 jam semuanya ditumpuk di DPD gitu. Kan serem Mas. Ibaratnya ini kan itu mesti sing gawe orang itu kan pasti ya
mungkin pengen dolop lah atau apalah ya. Kita neng salah nggak sesuai sama maunya komandan hitungannya gitu. Iya. Nggak tahu ya kalau maunya Pak Presiden mungkin aku nggak tahu. Tapi maunya komandan sih jelas dia komandan nggak pengen ada visual itu. Visualnya harus visual yang utama, yang Pak Presiden sama Pak Ma'ruf Amin pakai jas atau apa gitu. Suruh numpuk ya numpuk, kekumpul. Berarti kan ini wong iki pasukannya akeh ra umum bisa menghabiskan semua visual itu yang mungkin ribuan, puluhan ribu lah di DVD gitu. Dua itu menurutku ini kok brandingnya komandan nih koyo villain ya, kayak antagonis gitu loh Mas. Jadi kok kesane seorang Bambang Pacul iki sing kita murid-muridnya ini menganggap beliau sangat menarik. Kok koyo penjahat ya, kayak villain gitu. Jadi sebetulnya di tingkat teman-teman terdekat termasuk kayak kamu gitu dan kawan-kawan, Pak Bambang Pacul itu memang enak, asik. Ya apapun yang hari ini kita semua dengar di Kongko, di YouTube ataupun apapun yang menarik lah ya, yang kita lihat menarik pas diomongin sama komandan itu, mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu sudah diomongin ke circle dekat. Enggak, tapi di tata pergaulannya ya memang seasik itu kan. Seasik yang kita kenal sehari-hari itu. Seasik itu. Nah itu yang membuat aku ngerasa circle dekat ini menghargai komandan as it is gitu ya. Seperti komandan layak. Iya. Tapi kok publik taunya komandan nek kita search isinya kontroversi semua. Maksudnya bukan kontroversi ya. Kayak penjahat itu loh Mas, kayak galak. Don lah setidaknya ya. Wah, ini kok kayak gini ya. Nah, terus waktu itu tuh 2019 tuh ingat aku ada film Joker. Dapat Oscar film Joker. Iya. Karena film itu aku bikin novel. Betul. Joaquin Phoenix yang main. Nah, Joaquin Phoenix main. Terus lu ternyata villain ini nek diulik kisah hidupnya, kenapa dia jadi villain? Aja menarik kok. Apalagi orang bukan villain gitu loh. Kalau diulik berarti menarik dong. Lah terus pikiranku media apa ya? Karena kalau kita lihat artikel Detik, artikel apa, itu selalu statement komandan itu dipotong bagian yang paling clickbait dijadiin judul gitu Mas. Jadi kesannya kan jahat-jahat toh. Betul ya, setidaknya serem, bukan jahat, serem. Iya, kayak serem gitu. Terus aku kan mikirnya, wah ini berarti salah ki formatnya. Ojo nganggo artikel gini nek setiap jedul ning artikel terus fotonya apalagi foto komandan yang lagi nantang atau lagi gegem tangan atau apa itu kan berarti wah ini villain terus ini. Lah aku waktu itu kalimatku aku ingat banget. Aku ngomong sama komandan. Oh terus habis itu banteng celeng. Enggak, sebelum itu ngomongnya apa dulu? Ngomongnya apa maksudnya? Kan tadi menginstall ini komandan kayak gini. Iya, tak omong ke pertama ini artikelnya komandan itu selalu negatif lah ya. Iya, serem gitu. Tadi. Bener, Mas Pundut bener. Serem, ketok galak. Padahal bagi kami ini enggak. Padahal gitu. Bagi kami ini komandan itu sosok yang kita bahkan omongannya apa itu kadang-kadang kita catat itu biar kita nggak lupa nanti minggu depan itu ada pelajaran baru lagi apa itu kan. Lah terus terus aku ngomong nih, aku memberanikan diri untuk ngomong bahwa nek gini terus toh Om, nanti gimana Om, ini kan kita orang Jawa ini kan yang penting kan nanti setelah selesai hidup kita ini loh itu kan kita dikenang sebagai orang baik Om, sing layat banyak, yang nyekar banyak kan Om. Komandan selalu ngingetin itu bahwa Bung Karno tuh sampai meninggal pun dia masih membawa rezeki loh di kuburannya. Orang jual bunga, orang jual gambar, orang jual kaos. Gimana Om nih kalau kayak gini kan? Dia mikir, iya juga ya Bom. Terus saranmu apa Bom? Oh, akhirnya ngomong gitu. Iya, akhirnya ngomong gitu. Setelah mungkin artinya sebenarnya komandan itu juga orang yang sangat open minded ya. Betul. Nek open minded banget menurutku. Ya. Nggak mungkin ada orang yang dikenalkan dunia media sosial atau dunia YouTube terus tiba-tiba jeleger itu kalau nggak ada pengetahuan open minded ini nek menurutku. Setuju. Nah, ketika tak bawa pertama kali aku mikirnya gitu, terus harus saranmu apa Bom? Saran saya tuh Om, apapun format sing bisa menangkap keseluruhan. Jadi jangan wartawannya disuruh ngartek apa kata-kata komandan gitu, harus full
Komandan ngomong apa 15 menit ya 15 menit itu. Komandan ngomong apa 30 menit itu syukur-syukur bisa cerita banyak soal dirinya komandan. Ya pikiranku dari film Joker, Joaquin Phoenix ini tadi. Dilala ketabrak banteng celeng. Betul, dan kebetulan dalam proses aku ibaratnya ngobrol dengan komandan ini ada banteng celeng. Tambahlah ini urusannya tambah serem kan gitu. Isinya kalau lihat buzzer-buzzer Twitter itu kan serem-serem banget. Wah, serem. Wah, ini sini kok ketoknya penjahat nih. Waktu itu aku inget ada artikel nih. Komandan bilang kalau Pak Ganjar pindah partai nanti mana mungkin bisa menang di Jawa Tengah gitu kan. Buzzernya itu ngomong, emang ya terkenal Pak Ganjar lah daripada lucul misalnya gitu. Ingat banget aku ada tweet kayak gitu tuh. Terus aku mikir iya komandan ini rapati terkenal ya ternyata kalau di luar. Kalau di PDI kita semua kenal. Di luar belum. Padahal sangar, orangnya keren gitu loh, maksudnya diksi-diksinya keren, orangnya punya different lah, punya original lah. Kalau kata Adam Grant nih original lah gitu. Wah, original nih harusnya otentik gitu. Ya udah akhirnya maulah komandan. Nah, waktu itu aku juga nggak kenal lari, Mas. Oh, sebentar. Sebelum itu kasus mana itu, Bro? Korea kan di DPR. Oh, itu sudah. Jadi banteng celeng terus kita banteng celeng dulu ya. Iya, terus kita di total politik. Baru ceritain yang total politik nih. Nggak kenal lari. Iya, aku nggak kenal lari. Aku aja pertama kali itu DM Ari. Manggilnya masih bang, gini bang loh, bayang no. Bang Ari, Bang Ari Asian Value. Bang, terus pokoknya intinya aku mengenalkan diri lah, aku orangnya Bang Pacul. Kira-kira mlebu podcastmu iso ora? Bisa, itu kan. Ngobrol dulu aja bro, gitu. Wes aku teko nang total politik, kantor aja, sing sempit kae munggah hondono lah. Angel. Nah, tapi di situ ngopi bareng ada Didit juga, ada Ari. Oh, Didit udah gabung. Sudah, itu awal-awal. Jadi pasca pandemi Ari dari garasi pindah ke ruko itu. Nah, ngobrol di situ terus ya udah ntar aja kapan gitu. Ya wes akhirnya komandan mau. Tapi Ari notice ada sosok bernama ada notice dia, ya. Justru menurutku ini masa-masa total politik itu struggle, Mas, karena waktu itu bahasanya aku sama Ari sama Budi itu waktu itu bintang tamunya itu sudah bosen karena isinya KKB, kawan-kawan Budi katanya. Jadi nyelui koncone sapa dicelui di situ untuk ngobrol. Jadi bosen KKB mulu nih Bom. Gimana nih kan gitu bahasanya. Akhirnya dapatlah Bang Pacul itu. Itu salah, aku ingat banget itu viewernya. Jadi dia ada dipotong jadi 2 video. Yang pertama tentang Prime Minister Pak Luhut, yang kedua tentang Benteng Celeng. Yang satu ini viewernya cuma 10.000 apa ya kalau nggak salah. Aku yakin itu 5.000 itu ranting sama PAC PDIP Jawa Tengah. Ini keyakinanku. Iya. Soalnya kan kita pertama kali kan seneng kan lihat komandan podcast kan kita sebar-sebar kan. Itu kan mesti disebar-sebar sampai ranting gitu sampai posko-posko yang ada logo PDI-nya. Nah, di situ terus ya udah ya wis. Seneng tuh, aku notice komandan seneng tuh dia sering nonton sendiri. Wah, aku pas ngomong ini nyeneng ya, Bob. Gitu, Bob. Wah ya gitu, lopan sukses kan. Stereometri. Itu pelajaran baru dari Surabaya. Stereometri kalau kata komandan tuh dolopan ada planimetri, goniometri, stereometri. Itu nanti ya di buku selanjutnya. Cocok itu soalnya itu orang teknik gitu. Itu dolopan itu. Nah, aku lihat komandan happy. Tapi udah. Nah, lagi-lagi Mas, harus ketemu momentum kan. Yang pertama kan itu tadi memulainya aja installnya lama, ngomong sama komandannya lama. Tapi habis itu ya udah gitu. Ya udah biarin lah. Ada 2 momentum nih. Momentum pertama total politiknya ya mulai
membesar. Mojok juga waktu itu membesar aku lihat karena memang pasca pandemi itu entah kenapa tuh semua beralih ke podcast semua kan. Betul. Dan dilalah kayak the right man in the right place gitu loh Mas. Kayak komandan tuh di media podcast tuh memang monster sih. Maksudnya kayak nemu pakemnya gitu. Iya. Dan komandan tuh kalau kita nggak podcast sama dia sebulan, kita nggak komunikasi sama dia sebulan atau 2 bulan itu mesti muncul aja diksi-diksi baru apa gitu yang teorema baru itu. Kalau komandan muncul di televisi agak nggak cocok memang. Karena ya kerileksannya, keininya kan gesturnya, rokoknya kan nggak mungkin di TV kan rokoknya harus disensor. Termasuk omongannya kan nggak bisa los kan. Betul. Gitu. Oke. Ya di situ sih yang bikin wah ini. Sama Banteng sama ini kan Korea. Nah kan? Betul, momentumnya di situ Mas. Jadi ketika Total Politik juga membesar, sebenarnya dia juga pakai Bambang Pacul untuk nakut-nakutin orang juga kan mesti. Sadar. Jadi kan hitungannya Total Politik juga dapat bintang tamu baru karena, gue juga mau nih kayak Bambang Pacul gitu kan masuk gitu kan. Banyak dia dapat. Terutama tentang bintang tamu lah ya. Terus ketika dia growing, komandan juga ikut growing gitu kan. Lah terus ketika ini growing ada momen Mahfud MD Korea. Itu Total Politik di situ memang disuruh komandan untuk ngeliput karena itu kan heboh soal 348T atau apa itu ya. Iya. Padahal Pak Mahfudnya juga nggak apa-apa disebut kayak gitu. Betul. Ini kan yang rame di netizen. Betul. Dan rame. Nah, dolopan stereometri kedua kan keluar. Kayak gini toh. Kan ini viral. Cara buat menetralisir viral tuh gampang. Bikin video klarifikasi. Iya. Kan, gitu kan. Dan viralnya ini tone-nya negatif soalnya Korea ini. Betul. Klarifikasi, jelaskan. Udah, masuk lagi Total Politik, malam-malam ngomong lah soal itu. Udah lah, setelah itu sebenarnya aku tuh sejak awal Mas, aku ngomong 2. Sejak awal banget ini, waktu pertama kali ngomong itu aku ngomong 2. Yang pertama itu cerita kisah hidup tapi dari sudut pandang politik. Berarti corong paling hebat waktu itu Total Politik karena kenal gue Ari gitu kan, Total Politik. Banyak channel-channel yang lain sih, tapi channel-channel yang lain itu menurutku itu arahnya nggak mau untuk podcast gitu loh, untuk informasi aja kan. Banyak yang dibikin lah infografik gitu-gitu. Nggak cocok nih buat komandan gitu. Terus begitu kita kasih ke Total Politik, oke. Lah aku ngomong sama komandan waktu itu, Om ini ada satu sisi yang belum digali. Ini kejawaannya Om Bambang. Ini harus channel yang localized lah bahasanya. Lah pilihanku waktu itu ya Mojok podcast gitu. Cuma untuk komandan ini kan orangnya open minded pikirannya, tapi untuk circle nih very close nek menurutku ya. Jadi memasukkan Mas Putut ke komandan tuh juga butuh install lama juga gitu. Gitu kira-kira lah. Jadi ketika ngomong soal karena nih nggak bisa lewat Ari Budi, mereka nggak ngerti. Kalau Om Bambang nembang itu nggak ngerti mereka, percuma gitu. Harus dimasukkan ke channel yang pas, yang konsumennya juga orang Jawa. Yang paling gede waktu itu Mojok menurutku, sama-sama growing. Ya growingnya mesti cepet Total Politik lah ya, Jakarta ya kan. Jakarta bintang-bintangnya lebih banyak. Terus ketika tak masukin Mojok itu pertama kali yang kita tag di rumahnya komandan itu. Iya betul. Itu komandan udah agak takut-takut tuh. Mas Putut ini yang mana Bang? Yang ini Om, ini. Oh ini, waktu sebelumnya kan ada sama Pak Muhaimin sama EF. Iya. Oh ini ya Bang? Iya. Tapi kayaknya serem ini Bang. Kayak agak motong-motong gitu. Aku nanti kalau kepotong-potong gimana? Walah lah Om. Siapapun yang interview itu kalau masih pakai gaya Om Bambang tuh aman, aku bilang gitu. Ya wes akhirnya jalan lah di situ. Dah. Terus itu kan di sini kan ada bantengnya yang belakangnya, jadi ikonik banget kan. Sekarang semua orang PDI kalau diundang komandan itu harus foto sama bantengnya itu. Bantengnya. Tahu gak? Lah problemnya itu satu sebenarnya yang waktu itu yang agak susah untuk ngedit itu. Yang dipoto bagian banteng belakangnya ini kan bagian itunya kan. Wah Ican. Aweh dipotong, di blur ya wagu ya toh. Ya wis akhirnya ya kita biarkan seperti itu kan. Mungkin nggak ada orang notice lah, tapi oke. Kalau belum notice tonton lagi.
Tuh lah. Ini si kamera mesti ngerti. Ya, si dari video itu terus ya udah sama Mojo cocok dan memang part filosofi Jawanya Komandan tuh lebih cocok lah masuk ke Mojo menurutku sih dari awal. Iya. Dan, sorry aku potong. Itu kan ada part di mana aku kan senang banget itu kan. Iya. Ya aku tuh sebetulnya pengagum total politik. Ya ini biar saudara Ari dan Budi ini tahu. Aku seneng kan sejak mereka sebetulnya sebelum Didit ada tuh udah sering nonton si Ari ini. Yang kumisnya masih kumis lele. Ini ada kumis lelenya ini. Itu kan ada yang waktu hujan atau apa terus duduknya itu apa sih sebetulnya? Apa sih kejadiannya? Itu di Detik. Kayaknya cuma sekali itu Komandan yang di Detik, yang adu persepsi ya namanya. Jadi Detik itu kebetulan syutingnya di luar kan. Rooftop ya. Di Kuningan itu di luar rooftop. Hujan masuk ke dalam. Suaranya hujannya masuk terus. Jadi agak kembersek gitu kan. Itu viewernya masih sedikit itu sampai sekarang itu karena kembersek itu menurutku. Yang akhirnya kayak duduk di emperan itu? Iya, bukan duduk di emperan kayak di tangga gitu kan? Tangga tapi warnanya putih. Putih ya bener itu. Startup banget bawahnya ada kayak rumput-rumput sintetisnya itu. Tapi Detik bukan startup bro. Ini ruangannya startup, Detiknya bukan startup. Tapi bawahnya ada rumput sintetisnya sama ada tangganya ini. Kan biasanya naik meeting di kantor startup kan gitu Mas, ada rumput sintetisnya ya toh. Kadang-kadang ada beanbag gitu kan. Ini mungkin Detik pengen tok men kayak startup. Tapi ya itu waktu itu viewernya dikit itu. Salah satu yang dikit sama Pak Effendi Ghazali kalau nggak salah. Iya. Ya, di situ. Nah, habis itu Komandan kemudian viral dan citranya kemudian menjadi sama seperti yang betul biasanya kamu temuin sehari-hari. Betul, dan itulah kepuasan pribadiku di situ. Jadi bahwa apa yang tak lihat lewat mataku bisa dikonsumsi oleh orang lain gitu ya, kira-kira. Kamu tahu nggak bro? Apa? 2 malam lalu aku nonton YouTube Gus Kautsar nyebut Komandan Pacul pas hari jadi Rembang. Cari nanti videonya. Iya. Nanti kau nyebut Komandan Pacul mulai ngomong Korea. Gus Kautsar itu kan kiai besar ya. Udah menyebut Korea. Wah, ini fenomena menarik ini. Udah mulai masuk pesantren ini. Kan kata Mas Pudut kan ada Bangju. Korea itu ada yang abang, ada yang hijau. Ini udah mulai masuk. Ke situ. Nah, ini gini, Bro. Setiap guru atau setiap mentor itu kan punya cara mendidik tersendiri ya, kekhasannya tersendiri. Kalau di Pak Bambang Pacul itu gimana cara mendidikmu, cara meningkatkan kapasitas? Gimana ya? Menurutku karena mungkin aku ini orang ke berapa puluh apa berapa belas gitu ya. Yang nempel langsung yang nempel ke beliau. Jadi treatment beliau tuh udah ultimate sih Mas. Menurutku kayak aku salah yo dinengke gitu, baca pera dibales gitu misalnya. Itu kan ya udah kita kerasa gitulah. Oh iya wes gitu jauh nih. Atau kalau misalnya nanya ada perintah ini apa enggak terus enggak dijawab gitu ya atau dijawab mau sekenanya, oh berarti ora kerso nih Komandan gitu. Itu sih yang aku lihat beda ya. Kalau dulu kan bos profesional kan iki kerja nih pokoknya jam segini deadline gitu kan. Nah ini kan Komandan enggak ada. Dan ada ruang-ruang yang dibiarkan aku berpikir aja. Ini part kreatifmu, kamu selesaikan. Kalau enggak ada kalau kamu enggak mikir ya ini enggak selesai gitu loh intinya gitu. Kalau kamu enggak kreatif untuk berpikir, ya enggak ada yang jalanin, ya enggak ada gitu. Enggak ada. Ya udah gitu kan. Karena enggak ada yang udah kebacot ngambil diferensiasi yang nggak diambil oleh orang lain gitu. Jadi nggak bisa di replace istilahnya. Meskipun yang tak create ini juga ekosistem ya, dengan di dalamnya ada Ari, Budi, Mas Pudut misalnya, segala macam ini ekosistem juga. Cuma ekosistem ini mau di-growing kemana, mau ditaruh di mana atau ditambahi siapa circle-nya ini tergantung aku gitu, kira-kira gitu. Itu yang aku senang dari Komandan tuh dia membiarkan
semua apa ya bahasanya apa ya apprentice-nya ini untuk mengembangkan dirinya sendiri lewat diferensiasinya. Tapi satu komandan sampai ya sebetulnya nggak cocok itu. Tolong teman-teman ya yang pada ngemail aku, DM aku, gimana caranya mendatangkan komandan lebih baik ini nih. Ini akunnya Andika Adi Krisna di DM sendiri. Aku yang DM wis oke banget. Dari Aceh sampai Maluku minta datang. Memangnya saya siapa kok bisa mendatangkan Pak Bambang Pacul? Soalnya semua orang sekarang taunya orang dekat Bambang Pacul siapa? Ya yang ada di layar toh, nek enggak Mas Putut ya Ributi. Padahal sebetulnya inilah tokoh di balik layar Pak Bambang Pacul ini. Dan keren. Si Mas Bom ini keren menurut saya. Makasih Mas. Terus selanjutnya penugasan menjadi anggota DPR dulu. Oh DPRD iya. Pertempuran pertama itu dapat Blora lagi. Kayaknya jadi memang komandan mungkin pengennya take off-nya dari Blora lah ya. Kayak komandan kan take off-nya Wonogiri. Kalau sekarang dapilnya kan Karanganyar, Wonogiri, Sragen, tapi konsentrasi utama tuh Wonogiri. Nah, kamu juga harus punya tempat take off, Bob. Pesawat tuh kalau mau take off itu harus ada bandaranya. Iya. Ada ya istilah take off. Ya? Ada. Aku waktu itu dapetnya istilahnya take off. Aku nggak tahu nek mungkin 2 minggu setelah itu ada revisi, edisi revisi ya nggak tahu. Tapi bahasanya take off. Lah, Blora ini jadi tempat take off. Jadi ditugasi sejak 2022 lah. Jadi mulai aku habis podcast rame itu. Mulai dia ngomong agak dicotak lah aku lah, dimarahin lah karena kok fokusnya nih Jakarta toh malah ngurusin gini toh, ini Blora gitulah. Jadi aku di WhatsApp gak dibales gitu, wah ini bahaya kan. aku mulai menyepi. Oh iya gitu. Kalau bacanya komandan kan membaca alam pikir ya. Alam pikirnya komandan memang kayaknya pengen aku di lapangan, belajar lebih banyak di lapangan. Ya wis aku ke Blora. Udah Blora sudah dibuat semacam klaster-klaster gitu kan ya. Kalau pileg tuh ada level RI, ada level provinsi, ada level kabupaten. Nah, karena aku ditaruh di tengah di provinsi berarti ada beberapa wilayah kabupaten yang aku harus kerja sama calegnya gitu ya kira-kira. Sama ada satu caleg DPR RI di situ juga. Dan memakai metode yang disebut sebagai komandante Stelsel. Komandante Stelsel. Iya. Ini sebenarnya kan masalah Stelsel itu kan nggak selalu buruk, Bom. Kultur Stelsel itu orang-orang mikir jelek, padahal itu tebu kita jadi nomor 2 di dunia. Iya, gitu. Cuma masalahnya yang ini kan company gitu aja kan. Betul. Tapi sebagai sebuah sistem itu nggak jelek. Betul. Gitu. Terus lah kenapa komandante? Ya sebenarnya singkatan aja, Bom. Komandan Tempur Elektoral itu. Komandante TE itu kan komandante. Terus keren habis lihat Pablo Escobar itu kan. Komandante. Tulis komandante Stelsel. Itu tak sebenarnya seneng banget nonton film ya. Itu Netflix disebut-sebut di sidang DPR itu kan seneng, harusnya dapat duit dari Netflix ya. Saya nonton sampai 2 kali itu. Apa filmnya yang disebut tuh? Lupa aku pokoknya soal perempuan jadi ini kan jadi Don itu kan. Iya. Terus tadi sampai mana, Mas? Ya, sampai ditugaskan di Blora. Oh iya, ditugaskan kan ada komandante Stelsel. Iya, terus ya udah kerjasama di situ, tapi karena komandante Stelsel otomatis kan dapilnya gerobokan sama Blora. Penduduknya akeh gerobokan. Kursi PD ini juga akeh gerobokan. Aku ibaratnya dikei lahan lebih tandus lah ya di Blora. Kon nyuburke kan kira-kira gitu. Oke. Terus ini punya bupati, kita cuma punya wakil. Yang di Blora. Di Blora. Oke. Nah, kalau di Purwodadi gerobokan ada bupati. PDIP bupati dan kursinya banyak di sana kayak kalau nggak salah 19 waktu itu. Oke. Banyak lah. Sedangkan Blora waktu itu 9. Jadi setengah pun nggak ada lah istilahnya. Apalagi dengan penduduknya gerobokan ya, kan 1,1 juta. Oh, 1,1 juta. Bloranya 700.000. Jadi kan pembagian kue PGI-nya ini sebenarnya beda jauh. Lah di situ terus ya udah kasih tugas Blora. Karena tadi Blora sama gerobokan komandantenya provinsi itu ada 4. Otomatis kan harus ambil seperempat.
Tak jelasin dikit ya. Atau kamu aja lah jelasin. Apa? Yang disebut stelsel itu apa sederhananya? Stelsel supaya orang nggak structure ini. Apa ya? Ada structure yang jelas. Jadi pembagiannya berdasarkan wilayah tempur namanya. Supaya tujuannya mulia ini, supaya tidak terjadi kanibalisme. Betul. Antar kader. Jadi tinggal partai kita lawan partai lain, kira-kira gitu. Jadi rata-rata di pileg itu yang terak-terakan itu kan malah dalam satu partai. Betul. Nah, komandan pengen membuat ini nggak ada. Malah tukaran dewe sesama kader. Betul. Gitu. Jadi otomatis aku punya wilayah, koncoku ini punya wilayah sendiri, koncoku ini punya wilayah. Jangan sendiri. Makan makanan. Kalau kamu memakan temenmu itu walaupun suaranya besar tidak diakui. Betul. Gitu kan. Lah ini juga penjelasan karena wong takon itu komandan Stelsel kok ada beberapa yang protes misalnya. Itu bukan karena dipilih DPP atau kecurang apa ibaratnya lebih diprefer sama ketuanya atau nggak ada urusannya sama nggak itu. Ada, urusannya tentang produktivitas dia di tempat wilayah tempur dia bekerja. Yang sudah disepakati. Betul, yang sudah disepakati tanda tangan, teken. Nggak ada orang nggak teken. Jadi aku pun nih cerita ini nanti endingnya buruk kan, aku juga udah teken ya nggak jadi. Iya, gitu. Iya. Jadi intinya karena tadi Stelsel wilayah sekitar aku cuma dapat dari 700.000 orang Blora itu aku dapat sekitar 300.000-an lah. Tuh untuk garap 300. Iya, garap 300.000 DPT. Jadi garapnya per semacam kecamatan gitu lah ya, dapil. Iya. Udah digarap itu kemarin dapatnya 29.000 di Blora, sekitar 7.000 di Grobogan. Harusnya masuk provinsi dia. Iya, agak apes sedikit. Tapi karena itu angka udah gede banget itu iya, kan. Lumayan lah. Tapi apalagi bloranya itu sebenarnya agak blora nggak enak itu. Kalau per produktivitas wilayah tempur hitungannya PDI-nya dapat sak wilayah tempur kutok tuh 65.000. Banyak tuh 65.000. Kamu kan dapat Randu Blatung toh? Nggih, Randu Blatung. Kalau Cepu enggak, Randu Blatung ya, sama Blora Kota. Dekat-dekatnya Randu Blatung. Sama wilayah-wilayah hijau kayak Todanan. Ya. Nah, karena cuma pegang 3 dapil. Jadi kan Blora itu ada 5 dapil, aku dapat 3 itu, yang 2 enggak. Dapatnya 65.000 PDI-nya di situ. Ya, tapi belum cukup untuk mengoyak 2 orang yang digerobokan. Jadi kursinya dulunya 3, turun jadi 2. Iya. Lah, sehebat-hebatnya aku di Blora nggak mungkin bisa ngarahke yang gerobokan dengan perbandingan segila tadi ya. DPT-nya besar, PDI-nya juga besar, basis PDI-nya besar. Pengalaman tempur di lapangan gimana, Bro? Wah, yang paling susah tuh masalah apa ya? Kamu rada apa sebetulnya? Karena pertama kali juga PDIP ditempuri. Betul. Kalau seandainya nggak ditempuri. Iya, kalau aku tempurnya 2019 mungkin itu netesnya bisa 90.000. Kalau dengan effort yang sama ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang namanya takdir tidak ada yang tahu kan. Betul. Gitu. Tapi ya dilakukan dengan sungguh-sungguh kan pasti ada sesuatu hikmah yang bisa diambil. Dan ditempurin kayak gitu kamu dapat angka segitu tuh dahsyat itu sebetulnya. Iya. Kalau dari Blora, DPRD provinsi, aku nomor 1. Nomor 1. Dapat 29.000. Itu se-Blora provinsi, DPRD provinsi seluruh itu. Di Blora itu nomor 6 apa ya kalau nggak salah. Kan kursinya 8 nih. Iya, jadi nek dihitung per Bainim di Blora toh. Iya. Ya itu dapat karena 8 toh, nomor 6 kok. Tapi karena ini ya gitulah. Udahlah itu. Ya, udah. Tapi setidaknya dengan pengalaman tempur dan ditempuri. Betul. Itu menjadi pengalaman berharga bagi kamu. Betul, lah ya. Seru banget sih. Menurutku seru banget sih karena tadi yang kita omongin tadi soal bagaimana makeover komandan, bagaimana segala macam itu kan beda banget sama ilmu lapangan. Ilmu lapangan kan jauh lah. Totally beda. Kayak ngomong speech ini masyarakatnya ada 400, 500 kan. Yang diomongin nggak mungkin bahasa kita gini loh Mas. Maksudnya kan mesti omongan sing sederhana. Bapak Ibu, pun kabare.
Iki masalahnya nopo? Iki masalahnya oke Mas. Ya, masalahnya ra duit Mas. Selalu itu masalahnya ra duit. Tapi ya ini oke. Menurutku sih hasil pertempuran ini gagal, betul. Korea harus mengevaluasi kegagalan. Ketemu kegagalannya karena ini gitu ya. Karena beberapa wilayah tempur memang produktivitasnya susah untuk dikulik. Tapi intinya hikmahnya adalah bahwa ternyata Blora itu kayak gini gitu. Ya itu ada. Oke. Iya. Komandan komentarnya waktu kamu ini gagal gimana? Ya bom gitu toh. Gak ada obrolan apa-apa yang sepertinya terlalu ini. Karena beliau juga mengurusi banyak komandannya, apa istilahnya komandan tempur ya. Komandante lah ya bahasanya. Komandantenya yang banyak. Terkapar 120-an ya. Yang diproyeksikan jadi lebih kayaknya. Iya. Kayaknya bayangin harus diurus semua sama komandan kan? Iya. Saya juga membayangkan pasti jadi komandan pusing. Jadi lebih baik saya tidak membicarakan itu lagi. Harus dirawat. Ya, kita look up ke pertempuran yang lain. Oke. Nah, kemudian selanjutnya aku dengar kamu dapat penugasan yang lebih mengerikan ini, Bro. Belum, udah boleh ngomong belum ya? Nggak tahu tapi. Tapi intinya sinyal-sinyal lah. Iya, sepertinya ada penugasan lagi. Karena konteksnya ini mau pilkada ya sebaiknya audiens ya pemirsa yang menafsirkan lah. Iya. Penugasan selanjutnya tak omong ke saiki kan berarti konteksnya mau pilkada toh. Iya, bahaya Mas Pudut karena partai belum ngomong. Nah, iya. Malah kena ketak nanti. Jadi intinya ditugasi baru masih sama di Blora. Nah, ya karena itu tadi ya benar juga sih kalau dibandingin dari seluruh DPRD misalnya, DPRD kabupaten kan lingkupnya lebih kecil, otomatis suaranya kan paling di Blora itu berapa sih? 5.000, 6.000 kan gitu kan. Terus kalau provinsi juga cuma ada 4 komandantenya. Yang non komandante kan berarti suaranya mesti Siti. Yang komandante ini yang 2 gerobokan, yang 2 Blora. Aku suaranya 29.000. Jadi otomatis ya nek nonton kepantasan nonton suara sih ya wajar-wajar aja sih kalau ditugasi lagi. Tapi ya tadi kan pegangnya cuma 3 dapil, berarti kan kayak Cepu. Sekarang kan aku harus mulai handle juga kayak Ngawen gitu ya, yang daerah-daerah yang hijau banget. Aku juga harus mulai handle. Jadi mulai agak lebih complicated lah tugasnya. Ini lebih complicated dan beda toh. Jadi kemarin sama sekarang kan beda. Oh iya, jauh. Iya, itu aja sih. Dan nah aku lihat Blora ini sebenarnya gini. Kalau bahasanya balik ke bahasa komandan ya, jenenge urusan apapun aku pakai diksi komandan untuk justifikasi problem gitu. Diferensiasinya nggak jelas Mas masalahnya Blora ini. Kota pendidikan bukan kabupaten pendidikan lah ya, bukan. Terus kabupaten apa? Kabupaten pertanian bukan juga. Iya. Kabupaten wisata bukan juga. Bahkan kabupaten kayu, Bro. Cuma ya di daerah-daerah. Iya, tapi kan nggak semua kayu sebetulnya. Tapi memang benar nek ditanya apa hal yang paling famous tentang Blora yang kamu tahu itu orang Jakarta, pasti jawabnya mesti kayu, pasti. Tapi kan itu tuh tidak mudah untuk jadi brand sebuah kota kan? Betul. Misalnya kayak kita ngomong itu blok terbesar di Jawa ya, minyak. Blok Cepu. Lah yang dapat pemasukan terbanyak kabupatennya Bojonegoro, bukan Cepu. Itu kan something wrong berarti Mas. Nek jenengi wae kabupaten blok Bojonegoro, jangan blok Cepu, karena blok Cepu Cepune itu bagiannya sini kan aneh sebetulnya. Kalau kayak Rembang misalnya, kota yang lebih kecil dari Blora, lebih enak untuk identitas. Ya wis kota santri. Betul. Kota pesisir itu lebih mudah kan? Betul. Aku ya merasa itu diferensiasi itu. Terus kayak jadi tadi nggak ada blueprint yang jelas gitu nek aku lihat ya. Ya dari dulu sih nek menurutku ini bukan kesalahan yang sekarang apa yang kemarin, tapi lebih ke blueprint ini harusnya ada nih di rencana jangka panjangnya itu kan harusnya ada. Ini mau ditaruh jadi kota apa gitu atau dari kabupaten apa, sumber pemasukannya mau apa gitu. Ya mungkin orang kenal Blora itu kan karena 2 aja. Ya mohon maaf warga Blora ya, ini kan maksudnya
orang luar. Betul. Kan karena ini review. Iya kan? Ya dari pertama dari tokoh besar bernama Pramoedya Anantatur. Yes. Ya jujur aja. Yes. Begitu Pramoedya Anantatur orang langsung ingatannya Blora. Betul. Sama kayak di Rembang. Betul. Dan orang sering salah sangka Blora. Oh, Bu Kartini. Bu Kartini itu lahirnya di Jepara, meninggalnya di Rembang. Padahal jarak antara Jepara dengan Rembang itu jauh. Betul. Terus yang lebih sial lagi, orang nggak bisa membedakan antara Jepara dan Rembang. Betul. Nah, agak celaka itu. Itu. Ya, itu nah, tadi. Sama satu tadi kan baru satu, dua sate. Iya, sate betul. Itu kan memang tapi memang one of a kind sih. Sate Blora tuh kuah sausnya lebih thick lebih tebel daripada Ponorogo. Tapi rasanya lebih gurih, lebih beda lah. Dan sate ayamnya tuh mahzabnya kayak Ponorogo tapi beda gitu. Beda dan ada keunikannya, Bro. Iya. Kita itu makan sesukanya. Ini yang belum pernah ya. Iya. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu itu kan kita masuk ke warung makan sate Blora itu kan disediain tampah. Betul. Isinya udah sate semua, terus ini ada sambelnya gitu. Iya. Nah, kuahnya ada sambelnya gitu, ada lontongnya. Ini tak warai ini zaman dulu orang makan cirinya orang yang tahu Blora dan enggak. Habis makan itu bitingnya ini kan nggak boleh dibuang. Betul. Karena yang dihitung itu. Iya. Karena kita nggak terasa tiba-tiba habis 30. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau makan itu nggak boleh dibuang. Iya. Ya, makan nggak boleh ditaruh bawah, harus di situ untuk dihitung. Supaya penjualnya bisa ngitung. Oh, kamu habis segini. Betul. Ya itu sih, menurutku problemnya adalah blueprint atau apa tadi, diferensiasi ini tadi. Lah ini yang harusnya menurutku mungkin ke depan cari pemimpinnya yang bisa memahami ini. Jadi pendapatannya nggak cuma ngandelin APBD terus, karena dengan mengandalkan APBD otomatis duitnya yang dari APBD itu nggak mungkin buat benerin infrastruktur kayak jalan kan. Yang paling jelas kan Blora itu jalannya jelek. Semua orang ngomong Blora jalannya jelek. Itu jelek karena gini, harus diperjelas, Bro. Jelek karena memang kondisi geografis kan. Ininya itu gampang berubah. Betul, dan kontur kondisi geografis di mana hutannya banyak truk-truk ambil kayu segala macam kan otomatis mempengaruhi itu. Sangat. Tapi kan problem akan selalu ada, Mas. Dan resources akan selalu terbatas. Dan seorang pemimpin itu nggak boleh ngomong kayak gitu. Betul. Ya ngomongnya solusi. Betul. Maka bener komandan, harus fokus pada solusi. Betul. Gitu. Fokus pada solusi dan dicari dulu barang ini diferensiasinya apa, diarahkan ke situ supaya ada pemasukan lain selain APBD gitu. Maksud saya gini loh teman-teman, kalau ada Anda bupati diprotes warga, ya misalnya ini jalannya rusak, kan nggak boleh jawabannya ini memang kontur jalannya gini, bukan urusan warga. Betul. Tugasmu menyelesaikan itu. Betul. Gitu loh. Betul. Itu sing menurutku missing sih. Dan mungkin juga komunikasi, karena misalnya gini, kemarin tuh kebetulan aku sama komandan kan sama Ari Budi kan diberangkatin ke Portugal ya. Iya. Nah, dari Portugal tuh kebetulan kita ketemu seseorang dari Komisi 7 diajak ke Madrid. Jadi itu dari Lisbon ke Madrid itu kan sekitar 4 jam lah ya. Okay. Nah, sepanjang jalan itu kan ngomong. Ini orang ini Komisi 7 jadi ngomongin minyak, ngomongin bagi hasil segala macam. Lah, komunikasinya enak menurutku. Namanya Pak Maman ya. Pak Maman Abdurrahman di Partai Golkar dia, Komisi 7. Ngobrol enak. Lah, komunikasi pemerintah sama pemerintah daerah sama pusat ini kan mungkin menurutku belum nyanda untuk sampai ngomongin tadi misalnya kayak Blok Cepu, Blok Bojonegoro tadi loh, Mas. Itu kan ini intinya komunikasi kan sebenarnya. Bagaimana ya nek misale persentase nemeh mbok tambah kowe ngeki aku opo kan gitu kira-kira. Kalau ini bisa dikulik, ini kan bab negotiation skill saja sebetulnya. Lah ini enggak. Blok Cepu itu besar loh. Iya.
Tapi namanya blog cepu yang beruntung Bojonegoro. Ini bukan berarti mengadu domba loh ya, Blora sama Bojonegoro. Ini cuma membandingkan aja pemasukannya jauh dibandingin sebelahnya, gitu. Bro, sudah 1 jam lebih. Rakrasa lah. Iya. Padahal gue ngobrol ra jelas. Lebih banyak. Terakhir, Bro. Nggih. Kalau dalam penugasan yang diminta oleh komandan atau kemudian partai itu, seorang kader itu boleh membantah atau berargumentasi atau mengelak gitu enggak sih? Nek bosone wong Jawa iso entuk endor. Nah menurutku ini endo sih kayaknya sulit. Jadi respon yang diharapkan itu adalah seperti self-suggest gitu ya. Jadi diperintah iki. Jadi aku ngopo sih diperintah iki. Kalau nanti dalam perenungan kontemplasi ini dapat, kenapa aku diperintah iki? Oh ternyata iki gitu. Kan pasti kita punya positivisme toh. Kita punya PD gitu loh untuk menjalankan iso gitu, jalan ke tugas ini gitu. Nah, otomatis nggak perlu endo karena dijalani aja. Toh ini gurumu pasti berpikir 1-2 langkah di depanmu, jadi nggak mungkin pinter kowe sih dalam hal ini gitu. Betul. Gitu. Ya, apalagi jam terbang dan usia ya. Iya. Terakhir banget. Siap. Apa kuliner kesukaan komandan? Komandan tuh ini agak rada spesifik, agak deskripsinya nggak bisa satu. Jadi menurutku komandan tuh paling seneng nasi sing rasa-rasa. Jadi misalnya nasi liwet, kebuli, terus apa ya misalnya nasi uduk, kuning gitu. Uduk. Iya, uduk gitu. Itu paling seneng beliau. Makanya begitu, aku udah komorbid ini enggak, udah kena gula komorbid kan gitu dia ngomong terus. Nek urusan nasi masih banyak mamanya. Jadi selama kemarin masih maam nasi sehat berarti gitu aja. Kalau lauk dan yang lain-lain gitu nggak ada spesifik. Nek menurutku kalau nasi enak Mas. Itu komandan mam pakai lauk apa aja. Oke. Banyak mame. Gitu kalau aku lihat ya. Itu wis paling itu cespleng lah. Karena semua tak kasih tahu itu terus begitu nanti dikasih mam mesti mami banyak. Oke. Sorry ini belum berhenti ini. Di IG-mu itu kan sering komandan itu duduk sembarangan toh. Iya. Kadang neng boneng tangga, itu memang kebiasaan beliau. Iya. Nggak ada masalah dengan kayak gitu ya. Salah satu foto yang like-nya gak banyak waktu itu duduk di bawah gitu kan lagi nyumet rokok gitu kan. Itu adalah kunjungan Mbak Puan Mas. Jadi Mbak Puannya di dalam. Semua kan berhubung Mbak Puan otomatis. Komandan di luar. Malah metu. Jadi kalau terus sudutan iya, gitu. metu terus sudutan. Jadi memang beliau ini sebenarnya tuh tidak begitu senang dengan hingar-bingar spotlight gitu loh Mas. Nah, aku lihat. Iya sih. Jadi pengen iya sih. Iya, sendiri. Waktu di Rakernas kan aku berusaha melihat semua tayangan TV dan komandan tuh paling nggak banyak disorot. Betul, duduknya belakang ya kan? Paling sering duduknya belakang. Tapi begitu sekali muncul, yang nyalamin antri gitu. Iya begitu. Nah menurutku sih itu contoh yang paling baik sebagai seorang kesatria tuh ya kayak komandan itu. Bahkan ngukur kelambine lah gitu kan. Kalau iso duduk belakang kenapa harus duduk depan gitu. Kita kan bukan pasukan yang need of power-nya tinggi sih, gitu sih intinya. Sip, bro. Siap. Makasih. Kalau minumannya saya tahu komandan. Yang beliau selalu suka itu kan 2 selalu. Iya. Ada kopi dan ada teh tapi dikasih irisan lemon. Lemon, betul. Itu nggak tahu aku, itu madu atau apa pemanisnya? Enggak sih. Nggak tahu. Ya gula biasa ya. Nggak pernah dikasih sweetener kayaknya, nggak pernah dikasih pemanis. Jadi semua tawar. Oh tawar, kopinya juga tawar. Kopinya tawar. Komandan tuh kopinya selalu tawar. Coffee snob komandan tuh, nggak mau pakai gula kan? Kalau pakai gula nggak boleh kan? Ya, jadi nggak pakai gula. Oh gitu ya. Sama-samain. Jadi selalu 2 minuman itu. Nah, ini bukan iklan ini. Ini ada kopi komandan ini. Ini masih jadi bonus kaos. Jadi bonus buku itu. Ini memang tidak dijual. Nggak sopan kalau saya mengkapitalisasi bener, komandan. Bener. Jadi teman-teman kalau mau mencicip kopi ini, kopi komandan ini ya beli buku.
Beli bukunya. Beli buku. Kalau bukunya laku banyak nanti dibuat jilid 2. Ya. Bro, makasih banyak ya. Sama-sama, ini Mas. datang dari jauh soalnya. Ya, Sama-sama, makasih banyak. Semoga sukses di penugasan selanjutnya. Siap. Dan kita semua merindukan komandan ini, nggak tahu pentas selanjutnya. Pentas. Siap. Sama MLI ya. Nggih, besok. Ya berarti ini tayang berarti nggak besok ya. Sabtu sama Minggu ini di MLI. Oh, di MLI Di MLI nanti harusnya sih keluar sih YouTube-nya ya. Di MLI nanti keluarnya YouTube MLI. Iya, keluarnya di YouTube MLI sepertinya. Sepertinya. Ini, aku ya ngerti. Ini kalau tak terusin bisa panjang lagi, kok bisa ke MLI nanti panjang lagi. Yang jelas ada on duty ya. Iya, ya observan aja nanti lihat. Tapi intinya MLI sudah hampir pasti besok. Ya. Oke, teman-teman. Sekali lagi inilah sosok yang tidak pernah kelihatan di panggung-panggung, baik itu panggung Totpol maupun panggung-panggung yang lain ya. Kongko dengan Komandan Pacul ya hanya pernah dipanggil 2 kali, itu pun ya berusaha menghindar. Iya. Tapi inilah sosok di balik viralnya Komandan Pacul. Siap. Terima kasih, Bro. Mas Bodot. Terakhir. Yeah. Bisa dipanggil Bom-Bom. Kan dulu mungkin yang umurnya sama kayak aku kan tahu. Dulu kan ada sinetron Bidadari. Ono sing tokoh namanya Bom-Bom. Nah, kebetulan cucunya komandan itu manggil saya dengan Mas Bom-Bom. Udah sampai sekarang komandan nyela aku Bom-Bom terus gitu. Itu tok sih alasan. Oh, itu dari cucunya. Iya. Lah itu kan signature. Tadi ya udah dapat nama Bambang Pacul, itu langsung dipakai selamanya ya. Ini Bom-Bom pakai aja selamanya. Oke, sip. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Sun, Bro. Siap. Matur nuwun Mas Bodot.